Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Johan Samsir dari Prodi Informatika dengan NIM 111401. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dan praktikum yang sudah saya kerjakan. Jadi di sini kita ini praktikum kali ini tentang stack dan kui. Nah, jadi stack ini dia menggunakan konsep LIFO atau last in first out, di mana stack ini dia di stack kita akan menaruh barang dan akan mengeluarkannya, menaruh objek dan akan mengeluarkannya. Terus jadi di pertama kita diminta untuk membuat sebuah file bernama stack Java dan app.java. Ini sudah terus langsung saja ke studi kasusnya. Jadi di bagian aktivitas praktikum ini intinya kita diminta untuk membuat sebuah konstruktor untuk file stack dan file kui. Dimana di sini juga ada setter getternya, nggak cuma konstruktornya aja. Langsung saja ke studi kasus. Jadi pertama ada studi kasus stack. Jadi di studi kasus stack ini kita diminta untuk membuat sebuah metode baru dengan nama reverse string input yang menerima inputan berupa string dan menghasilkan output string. Terus kita pakai stack untuk menyimpan tiap karakter string dan tampilan hasilnya dalam urutan terbalik dari string yang diberikan. Contohnya itu ya, jika ada string input string ganayas, maka hasilnya menjadi sayang. Langsung saja. Jadi ini kodenya yang sudah saya buat. Ini kode stack. Jadi reverse string itu ini dia. Ini ya reverse string. Nah, jadi di reverse string ini seperti tadi kita cuma membalikkan string saja. Pertama, jadi di metode ini jadi pertama kita buat dulu dia stack baru. Ini new stack. Terus kita push inputnya, push karakter yang diinput ke dalam stack tadi. Ini dia. Di sini ada looping ya. Di mana loopingnya itu dia mulai dari 0 dan dia akan berhenti jika inputannya itu dia kurang dari input length. Ya pokoknya dia akan nge-push terus sampai nilai karakternya itu dia habis, atau ya sampai nilai karakternya itu habis. Terus di sini ada pop. Jadi pop ini dia gunanya buat mengambil karakter dari stack satu persatu. Makanya di stack itu dia ada namanya popping mode. Jadi waktu dia masuk ke popping mode, dia bakal stacknya itu bakal dikosongkan sampai kosong lah stacknya nanti. Terus kalau ini ya, nah di pop, bagian pop inilah dipakai aspek divo. Kan tadi kalau kan tadi kita masukkan stacknya itu kan secara berurut kan. Jadi kalau stack itu kan dia, jadi kalau stack itu kan dia pakai LIFO kan, last in first out. Jadi kan itu kan sama aja kayak membalikkan string kan. Jadi misalnya kita masukkan apple, jadi kan otomatis kalau misalnya kita masukkan apple, string apple ke dalam stack, itu kan dia pasti, karena dia LIFO dash in first out, pasti kan berarti L-nya dulu dia yang keluar, baru habis L, baru A, baru P, baru baru E. Pokoknya itulah. Jadi terbaliklah dia stringnya. Jadi sebenarnya kita nggak usah membuat
fungsi atau metode fungsi yang agak rumit, yang rumit-rumit lah, karena kan ini sudah membalikkan string ini dia sudah termasuk pada aspek default. Makanya di sini kita membuat string baru yang berisi output yang berisi keluaran dari yang pokoknya yang berisi keluaran dari stack yang sudah kita masukkan tadi. Ini return hasil to string. Terus selanjutnya itu ada balance parenthesis. Jadi ini kita diminta untuk membuat metode isBalance parenthesis yang berfungsi untuk mengembalikan nilai true ya atau tidak, nilai boolean jika sebuah tanda kurung itu adalah parenthesis atau tidak. Dimana kalau parenthesis itu dia pas ada buka kurung dan tutup kurungnya. Sementara kalau tidak parenthesis ya kebalikannya. Saja ke kurungnya. Ya, jadi ini kodenya. Ini isBalance parenthesis ya. Jadi di isBalance parenthesis ini dia pertama-tama kita buat dulu stack baru yang bakal diisi sama parenthesisnya sendiri. Jadi inilah dia kayak sampai tadi ya di atas, dia pokoknya kita akan mengisi stacknya ini sampai dia sampai penuh, sampai sesuai dengan yang diinginkan oleh user lah. Inilah inputnya. Misalnya kita mau isi dia 5 kan, ya udah sampai 5 aja kalau gitu. Atau terus kalau misalnya dicek lah dia. Di sini ada kondisional kan, dicek lah dia. Kalau misalnya dia itu buka kurung ini, maka kita masukkan ke stack. Dia akan mempush ke stack. Sementara kalau misalnya dia tutup kurung, dia juga akan kalau misalnya dia tutup kurung, kalau misalnya dia stack kosong tapi ada di dalamnya kurung tutup, berarti dia parentesisnya itu dia tidak valid. Terus kalau misalnya dia itu ada isinya, kita akan mengeluarkan atau pop satu buka kurung dari stack, karena dia udah ada pasangannya. Jadi kan misalnya kan ada buka kurung, misalnya kan kita masukkan buka kurung, terus kita masukkan tutup kurung, baru kita masukkan tutup kurung lagi. Nah ini kan nggak bisa kita mau masukkan tutup kurung lagi karena kan udah ada isinya tutup kurung lagi. Jadi apa yang kita lakukan, kita keluarkanlah pop satu buka kurung. Iya. Jadi nah karena kita keluarkan satu buka kurung tadi, dia kan jadi pas dia kan, makanya dia parentesis karena akhirnya itu dia kosong. Gimana ngomongnya? Jadi kalau misalnya kita masukkan buka kurung, tutup kurung kan,
misalnya buka kurung tutup kurung. Jadi kalau misalnya dia stacknya kosong, kayak misalnya kan buka kurung tutup kurung itu kan dia pas, dia pas dia pas seperti itu, buka kurung tutup kurung kan. Nah, itu tandanya dia ya pas lah. Berarti dia kalau buka kurung tutup kurung terus tutup kurung lagi, itu kan dia nggak boleh kayak gitu karena yang diminta parentesis saja. Ya udah, berarti kan udah, tapi kan ini tadi dia masuk ke sini, dia berarti tutup kurungnya itu dia tidak valid, dia akan mengembalikan false. Tapi kalau misalnya dia ada isinya, dia mengeluarkan pop satu dari stack karena dia sudah menemukan pasangannya, karena yang ininya tadi dia udah menemukan pasangan. Jadi misalnya kan dia buka kurung kan, terus ada misalnya dia buka kurung terus ada tutup kurung, eh, pokoknya kan dia buka kurung kan tapi nggak ada pasangannya, ya udah, kita nggak apa-apa, kita masukkan aja tutup kurungnya, terus kita keluarkanlah mereka berdua itu dari stack karena kan udah berpasangan. Nah, karena kalau misalnya dia berpasangan terus kan bisa kita keluarkan dari stack terus, kita keluarkan terus dari stack sampai stacknya itu dia bisa kosong, sehingga itulah namanya parenthesis, karena masing-masing buka kurung dan tutup kurung menemukan pasangannya masing-masing. Kalau misalnya stacknya kosong dia parenthesis, tapi kalau misalnya stacknya nggak kosong berarti dia tidak valid. Atau ya inilah tadi, kira-kira seperti itulah untuk is balance parenthesis. Sekarang ada sort. Nah, jadi sort ini kita diminta untuk membuat sebuah metode bernama sort untuk mengembalikan stack dalam urutan terendah sampai tertinggi. Ya, di sini juga kita tambahkan pick sama isempty ya. Langsung saja kodenya. Ini sort. Ya, jadi sebelum itu dia ada pick sama isempty. Jadi gunanya isempty ini untuk mengetahui jika isi dari stack itu adalah nol. Dan pick ini dia untuk ini juga memastikan, bukan memastikan sih, biar tau lah kita kok bisa jika stacknya itu dia kosong. Terus ada sort. Jadi sort ini dia pertama-tama kita buat dulu stack baru untuk tempat sortnya ini. Terus kita ambillah elemen dari dari inputan biar ditaruh di stack ya, biar ditaruh di stack tadi yang sudah kita buat. Nah, terus dia selama stacknya itu dia nggak kosong. Oh ya, ini kan ada temp stack. Oh, jadi maaf ya. Jadi kita bikinlah stack baru dengan nama temp stack, di mana temp stack ini dia akan mengambil elemen dari input yang akan dimasukkan ke sini, ke temp stack. Nah, jadi selama temp stacknya itu dia nggak kosong dan angka teratasnya itu dia kurang dari temp stack, maka kita akan memindahkan angka dari temp stack itu dia balik ke input stack. Ya. Terus angka yang ada di input stack tadi akan kita masukkan ke temp stack di posisi yang benar. Dan kita balikkanlah stacknya itu yang sudah berurut. Ya. Jadi ya kira-kira begitulah. Jadi dia selama misalnya kita current angka yang dimasukkan itu 10 kan, tapi di temp stack itu dia udah ada 5, 4, 3, 5, 4 sama 3. Ya udah, berarti kan 10 ini kan 10 ini kan nggak kita pindahkan ke iya, 10 ini kan dia bakal kita masukkan ke temp stack di posisi yang benar.
Jadi dia 10, 5, 4, 3. Pokoknya gitulah. Terus ada studi kasus untuk Q. Jadi studi kasus untuk Q ini kita diminta untuk membuat metode agar dapat mengubah struktur data stack menjadi struktur data GUI. Jadi di sini sudah saya buat ya. Ini dia GUI. Ini stack to GUI. Jadi cara kerjanya ini pertama-tama kita buat dulu GUI baru yang kosong yang bernama result GUI. Jadi selama stacknya itu dia masih ada, kita bakal ambil terus data dari isi dari stack itu. Jadi waktu dia inilah yang dinamakan dengan pop. Jadi kita bakal mengambil lah data yang ada di dalam stack dan kita masukkanlah ke GUI-nya. Terus ya. Nah, jadi ini ada pop node sama dengan input stack pop. Ini gunanya buat mengambil node dari stack. Nah, setelah kita ambil node-nya dari stack kan, baru kita masukkan nilainya itu ke dalam GUI yang bernama result value. Nah, inilah NQUI ini gunanya buat memasukkan nilai yang ada di stack itu ke GUI, result GUI. Dan dia akan mengembalikan GUI yang sudah yang diisi oleh nilai stack yang dia akan mengembalikan GUI yang baru yang sudah diisi oleh nilai stack. Kira-kira seperti itu untuk ini stack to GUI. Terus math in GUI. Jadi math in GUI ini kita diminta untuk membuat metode buat melakukan perhitungan aritmatika sederhana dari struktur data GUI. Contohnya seperti ini. Itu saja ya. Ini GUI. Ini ada calculate arithmetic. Jadi di sini kita pertama-tama membuat stack baru dulu. Membuat GUI baru dulu. Yes. Kita membuat stack baru dulu. Di sini metode calculate arithmetic ini di sini menggunakan parameter GUI ya, GUI. Karena kita tadi menerima membuat aritmatika dari GUI ya. Nah, terus di sini ada terus di sini dibuat dulu dia jika operatornya itu adalah plus. Nah, di sini ada looping ya. Jika panjangnya itu dia panjang dari GUI-nya itu dia lebih besar dari 0, maka dia akan kita bisa terus menambahkan nilainya. Kalau misalnya nilainya itu dia adalah operator plus, minus, dan perkalian, dia akan menambahkan operatornya. Kalau misalnya nilainya itu operator ya. Kalau misalnya nilainya itu di angka, nah di sinilah logika penjumlahannya. Di sinilah logika aritmatikanya. Jadi kalau misalnya dia operatornya itu penjumlahan, kita akan mempush nilainya itu masuk ke dalam stack. Kalau misalnya dia nilainya itu pengurangan, kita akan mengurangkan mempush nilainya itu masuk ke dalam stack, tapi nilainya itu dikurangi dengan yang ada di dalam stack. Ini ditambah tadi kan, dikurangi. Terus kalau misalnya dia operator sekarangnya itu perkalian, maka kita akan mengambil angka terakhir di stack. Terus kita kalikanlah dengan angka yang angka yang mau kita kalikan lah, angka yang mau kita pilih. Terus kita masukkan nilainya lagi ke dalam stack. Terus setelah itu kita jumlahkanlah semua isi stack untuk mendapatkan nilainya. Ya. Di sini nggak ada karena di modulnya tadi nggak ada diminta
pembagian ya, jadi tidak saya buat pembagian. Oh, kalau untuk membuat pembagian saya kurang paham ya, jadi untuk sekarang tidak saya buat. Terus ya, terus ini ada GUI Java dan Stack App Java untuk menjalankan programnya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita jalankan, coba kita jalankan yang GUI App. Jadi ini kayak gini untuk programnya. Jadi ini sama kayak praktikum sebelumnya P3. Saya masih membuat program app-nya itu sama seperti praktikum 3, masih seperti di to-do list. Saya membuat ya, jadi kayak menulis gitu ya, kayak to-do list lah, yang seperti yang dipelajari di PBO kemarin. Jadi kalau misalnya kita mau konversi stack view, ini masukkan, misalnya kita mau 4 angka lah, jadi 1, 2, 3, 4. Nah jadi jadi setelah kita konversi ke GUI-nya itu dia jadi 4, 3, 2, 1. Terus misalnya kita masukkan aritmatika, misalnya kan total elemen, misalnya kita mau bikin elemennya itu 5, terus 1 tambah 2 tambah 3 jadi 6 dia. 1 tambah 2 tambah 3 jadi 6. Kalau misalnya kita mau misalnya 2 kan, kalau misalnya kita mau bikin dia 4, ini kan 4 kan nggak bisa kan, karena kan 1 tambah 2 tambah itu kan 4, dia hitung 4 elemen. Nah kalau misalnya kita bikin ini 1 tambah 2 tambah jadi 3 dia, karena kan ini dihitung 0 dia. Kalau misalnya dia cuman 1 sama 2 ditambahkan, jadi 1 tambah 2 tambah 0, karena kan operator yang keempat itu kan cuman plus, jadi dia plus 0 dihitung kira-kira seperti itu. Kalau untuk perkalian dia beda ya. Maaf, ini bukan plus 0, ini jadi nggak ada nilainya ya, jadi cuman 1 plus 2 aja, karena dia nggak valid yang plusnya ini untuk keluar. Jadi terus dia kalau misalnya mau bikin stack app, ini stack app ya seperti ini. Kalau misalnya kita buat start stack, misalnya kita mau bikin 4 kalimat lah, misalnya ikan sorry, misalnya selesai kan, misalnya kita mau bikin penampilan 1, 2, 3, 4. Nah dia akan mengembalikan dari hasil terkecil ke terbesar 4, 3, 2, 1. Sorry ya, itu selesai. Terus reverse string, misalnya kita mau membalikan string ikan, nah yang hasil dari reverse-nya itu akan menjadi naki. Terusnya kita cek balance parenthesis, misalnya kita masukkan 1 dulu, ini lah, ini kan dia pasti parenthesis kan. Nah dia balance hasilnya itu valid, dia merupakan balance parenthesis. Kira-kira seperti itulah cara kerja dari program app yang 2 program app yang saya buat, dan file GUI dan stack yang sudah saya buat juga. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya. Terima kasih.